Di Papua sampai hari ini, saya sebagai anak Papua, saya percaya bahwa saya tidak lapar kalau soal makan, karena saya punya tanah. Jadi rebus juga sehat. Yang berikut, yang hari ini masyarakat Papua sampai kami generasi Papua membutuhkan adalah pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Kami tidak lapar. Ya, kami butuhkan pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Karena kami tidak lapar. Kalau kami berada di tanah ini. Yang berikut, teman-teman, kita juga ikuti bahwa dari Presiden Prabowo Subianto, dia melakukan efisiensi anggaran, ya. Efisiensi anggaran itu berdampak kemana-mana. Dengan alasan supaya jangan bikin kegiatan-kegiatan seremonial, jangan keluar negeri banyak, jangan keluar daerah banyak. Namun sampai hari ini kita merasakan di beberapa waktu terakhir itu kita dengar sama-sama dan itu menguncang publik, yaitu dengan kenaikan gaji DPR. Ya, kenaikan gaji DPR. Sementara pajak itu naik. Pajak naik dan gaji DPR naik. Pajak juga naik. Bagaimana untuk keresahan di masyarakat kecil? Ya. Sehingga ini menjadi problem-problem penting yang kami minta supaya disikapi dengan baik. Ya, disikapi dengan baik. Secara khusus di tanah Papua kita ketahui sama-sama bahwa kita sudah telah diberikan otonomi khusus mulai dari jilid 1 sampai jilid 2. Bapak-bapak lihat kita punya tulisan. Oh, mari. Sini, ini saya kami lingkungan terapa. Oke, saya minta bapak-bapak yang ini bisa mundur ke ini, kamu mundur ke belakang sedikit ya supaya masa tidak ini, masa bisa bernapas. Mas Haji mundur, mundur satu langkah. Oke. Satu langkah saja. Oke, jadi begitu. Sampai hari ini kita melihat bahwa terjadi aksi di mana-mana, sampai bahkan ada korban di Jawa, wilayah Jawa, bahkan di Makassar sampai pembakaran kantor DPR. Itu hanya karena kenaikan pajak dan juga gaji DPR itu naik. Ya, sementara masyarakat sampai hari ini susah sekali. Begitu. Bagaimana? Saya punya orang tua tani. Kalau harga pajak naik, bagaimana saya punya orang tua belanja hal-hal yang mungkin agak bagus-bagus kalau untuk pajak naik. Begitu. Artinya bahwa negara hari ini merampok masyarakat demi dia punya kepentingan perut sendiri. Ini perampokan besar-besaran yang terjadi ini di negara ini. Ya. Oleh karena itu kami minta kepada gubernur dan pemerintah daerah di seluruh tanah Papua, secara khusus di Papua Barat, mari sikapi dan mengambil kebijakan-kebijakan berdasarkan otsus untuk menggamankan masyarakat yang ada di Papua Barat. Ya. Jangan selalu kita ikuti pusat. Akhirnya masyarakat ya, harus ada kebijakan. Kalau itu tidak ada kebijakan di sini, otsus ini dikembalikan saja. Otsus ini dikembalikan. Jangan cuma satu oknum tertentu yang kenyang di atas penderitaan masyarakat yang ada di Papua Barat secara khusus dan secara umum di atas tanah Papua. Ya. Jadi ini penting untuk mari kita sikapi sama-sama. Oleh karena itu teman-teman di luar sana selalu teriak apa? DPR! Iya, kenapa tuh minta DPR dibubarkan? Walaupun hari ini secara konstitusional ya, itu sulit untuk dibubarkan. Tapi masyarakat punya keinginan itu, karena masyarakat tidak merasakan adanya DPR, adanya pemerintah di wilayah ini. Begitu. Masyarakat itu selalu susah. Ya. Apa mungkin dari Bapak sebagai pimpinan di Papua Barat ini, Bapak mungkin bisa koordinasi dengan pihak mana supaya kita punya rekan-rekan yang lain yang ada di atas, tahan di atas itu, tolong turun ke sini.
Tidak Bapak. Dong harus gabung nih kita di sini Bapak. Tujuan kita ini kan tujuan ke kantor. Tetapi kita dihalangi dengan kepolisian. Bapak mungkin bisa bicara dengan koordinator dari pihak Kemana supaya bagaimana teman-teman kita yang ada di Amban itu diturunkan gabung nih kita di sini. Supaya penyerapan aspirasi itu benar-benar tersampaikan ke Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin itu. Jadi saya tambahkan lagi memang. Oke. Ambil jarak. Mas Adi mundur. Ambil jarak. Agak mundur. Tahan yang sedang ada pinggir-pinggir ini. Ke belakang. Ibu-ibu, bapak. Sesuai dengan barisan Pak Gubernur, boleh mundur ya. Mundur. Sesuai dengan barisan Pak Gubernur. Mundur. Bapak, Oke teman-teman, kemudian yang berikut yang menjadi keresahan bagi kami juga adalah dari pihak keamanan. Pihak keamanan, teman-teman, kalau kegiatan pemerintahan, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang ada di daerah ini selalu diberikan kebebasan. Oh, kalau gerindra bisa pakai 1 sampai 1 minggu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Kemudian kenapa kami mahasiswa yang membawa aspirasi untuk menyambung masyarakat untuk menyampaikan ke pemerintah selalu dihadang di jalan? Ini kenapa? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Kalau kegiatan pemerintah bisa, kami tidak bisa. Apa perbedaannya? Ya, ini yang teman-teman. Pihak keamanan yang selalu turun di jalan ini. Sebagian itu sab kakak, sebagian itu sab adik-adik. Apalagi yang baru selesai SMA kemarin sab adik-adik. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kebijakan-kebijakan yang kami turun hari ini adalah dampaknya kita semua akan merasakan semua. Teman-teman juga rasakan. Hari ini teman-teman hanya dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk mengembangkan kepentingan kekuasaan. Tidak memihak kepada masyarakat. Ya. Jadi begitu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi kami minta supaya pihak keamanan juga harus mengerti dan paham ini. Ya. Oke. Jadi begitu. Jadi kami minta supaya ke depan ketika ada kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat lalu mahasiswa mau turun diberikan kebebasan cuma 1 hari saja, kenapa tidak bisa? Begitu. Kalau kami dihadang akhirnya nanti kericuan muncul di situ karena kami dihambat. Itu. Akhirnya yang jadi pelaku persoalannya siapa? Keamanan itu sendiri. Baru nanti kami yang dijabat kembali lagi. Iya. Selalu keamanan sampaikan bahwa mengganggu Kamtibnas, mengganggu aktivitas umum dan lain-lain. Sementara kalau kegiatan pemerintah jalan di aktivitas umum, apakah itu menghambat atau tidak? Sama saja. Kami juga pakai jalan yang sama, kami juga mau pakai jalan yang sama. Tapi nilai powernya kami punya besar karena kami menyampaikan aspirasi. Iya. Kekuasaan hari ini melakukan hanya untuk kepentingan saja. Begitu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Kolak. Kopi baru. Tidak dari Wasiuri. Baik, oke. Terima kasih atas Bapak DPR pengaturan bicaranya, Pak Kunjana dan juga MRT dan juga Bapak Gubernur yang sudah turun jalan bersama-sama kami dengan mahasiswa. Mari kita beri akses kepada Bapak dorong dulu. Ya. Baik, kawan-kawan, kita tetap masih di sini, ya, karena kawan-kawan masih di atas. Ya, di sini kami keliru tahan lama di sini hanya karena para pihak keamanan. Nah, saya punya kawan-kawan di atas lama. Ya. Jadi kami bisa masih menunggu di sini, coba kami menyampaikan kami punya aspirasi kami kepada bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Ya, poin-poin itu yang kami mau sampaikan. Ya, itu dan juga saya mohon kepada para
masa aksi ini segala macam. Sambo, saudara Sambo sampaikan bahwa yang masa aksi masuk dalam tali komando. Masa aksi masuk dalam tali komando. Masa aksi, ya. Masa aksi masuk dalam tali komando. Saya mau lihat siapa yang kalah, siapa yang lawan. Ya. Masa aksi semua masuk dalam tali komando. Ya. Satu tujuan. Komando. Satu tujuan. Komando. Komando. Satu tujuan. Baik. Itu. Ya, baik. Nah, kawan-kawan. Ya, mau orasi baru orasi. Setelah itu baru punya teman-teman mahasiswa datang. Ya. Mari kawan-kawan angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat dan korban! Hidup rakyat dan korban! Tidak ada maaf selain kuasa dengan mahasiswa. Di sini beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa yang pimpinan-pimpinan yang sudah hadir ini rakyat yang dipilih. Rakyat yang dipilih. Kita ini yang dipilih. Sedangkan rakyat sendiri dimenangis, kenapa tidak dilihat? Rakyat sendiri dimenangis, kenapa tidak dilihat? Karena kalian ini rakyat yang dipilih. Sebelum jadi pemimpin, mana mampu mata dan misi yang dipaparkan? Mana mampu mata dengan misi yang dipaparkan? Kerja sesuai dengan mampu mata dengan misi yang dipaparkan. Jangan mau jadi pemimpin para paparkan mampu mata dengan misi yang bawa ke masyarakat, bawa ke rakyat. Setelah jadi pemimpin, mana buktinya? Buktinya tidak ada kan? Kenapa rakyat sendiri dimenangis? Dianiaya, dimenderita. Kenapa tidak diperhatikan? Bisa. Jadi aksi yang sekarang dilaksanakan ini bukan di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, tapi ini serentak. Serentak. Ini isu nasional. Isu nasional. Ini bukan aksi untuk non Papua saja, tidak. Seluruh masyarakat yang ada di tanah Indonesia, Pulau Jawa maupun di Papua.
kita mahasiswa tidak bersuara, negara ini akan tidak baik-baik. Kamu ingat? Ketika mahasiswa tidak bicara, negara ini tidak akan baik-baik. Bukan ini untuk masa depan kita, tidak. Tapi kita punya tujuan untuk Bapak Ibu juga. Ketika kau punya jabatan turun, kau punya anak cucu nanti bagaimana? Dan pikir untuk ke depan, jangan pikir untuk sekarang saja. Dan pikir untuk sekarang, langkah ke depan. Tidak boleh pikir kamu langkah untuk panjang jalan sana, dan pikir baru kami ini. Kamu lihat negara-negara di Pulau Jawa sana, kasihan. Masa aja petani dibunuh. Tidak tambah alasan apapun, dibunuh sia-sia. Bukan dinuduk di Papua saja. Papua tidur ada di mana? Kamu kerja itu kerja adalah takut Tuhan, takut alam, takut rakyat. Kamu adalah rakyat yang dipilih. Kamu adalah rakyat yang dipilih. Kalau misalnya nanti 5 tahun ke depan akan datang, rakyat kita akan tidak pilih kalian. Nanti akan tidak pilih kalian, sungguh mati. Nanti kamu untuk sementara waktu ini saja, 5 tahun ke depan, kamu jabatan akan turun, kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Kamu sebenarnya kamu Hati Nurani di mana? Kamu puji siapa? Puji iblis kah? Sehingga kamu Hati Nurani pikiran jernih itu sudah dibelakang. Kamu semua setan-setan. Bukan manusia. Kalau manusia, rakyat yang dipilih dari kita bikin manusia. Bukan lutut. Bukan manusia. Kita ini bukan daerah baju baris, tapi kita ini tetap mulia. Putra-putra daerah asli sini. Ini makanya si PT Jotanya beras 1 kilo sekarang sudah 25.000, dulu 10.000. Sekarang 50 kilo yang dulu 400.000, sekarang sudah 1 juta. Tahu makan hidup bagaimana kawan-kawan? Jadi penderita di atasnya itu harus pikir rakyatnya sendiri. Kalian ini adalah dipilih oleh rakyat. Bukan dari anjing babi, angin yang lewat baru pilih kalian tidak. Kalian ini adalah papakan kamu punya visi misi dan kita tertarik, makanya kita pilih kalian. Jadi sadar diri dalam kerja dengan hati nurani. Sekian. Mungkin teman-teman yang mau rasa-rasa mari. Selamat siang Kota Manokwari. Selamat siang. Oke, kita bawa. Teman-teman, sini dan pada kiri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. DPR. 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 Baik, kita bubarkan. Baik, jadi bapak-bapak pimpinan semua yang sekarang berdiri di hadapan saya. Kita kembali ke agenda. Agenda utama kita adalah bubarkan DPR. Bapak pimpinan izin. Itu agenda kita ya. Biarkan saja. Jadi kita di sini datang dengan aspirasi yang kita sudah susun. Aspirasi itu bubarkan DPR. Ya. Dan bebaskan tahanan politik. Ya. Bebaskan tahanan politik dan kembalikan ke tanah Papua. Dan saya mau pesan di sini para pimpinan semua hormat. Kami ini mahasiswa selalu turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami ini. Selalu dibungkam. Bukankah negara ini negara demokrasi? Bapak, ini. Bukankah negara ini negara demokrasi? Kita berpatokan dengan apa yang disampaikan, apa yang ditulis di dalam undang-undang dan segala sesuatu yang ada dalam republik ini, bahwa negara ini negara demokrasi.
Oh, Bapak nanti ke depannya itu jangan anggota, khususnya polisi ini mengganggu sekali. Aktivitas kita sangat terganggu. Kita datang sini kita sebagai kaum intelektual, bukan kita memang kelihatannya begini, Bapak. Tapi kita kaum intelektual, Bapak. Kita berpakaiannya seperti ini. Sepakat teman-teman? Sepakat. Ya. Jadi kita kembali ke agenda utama kita, yaitu bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Nah, ini itu saya yang saya sampaikan. Apabila ada salah, izin, mohon maaf. Bapak, angkatan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup tani. Hidup buruh. Hidup korban. Hidup perempuan yang melawan. Saya masih tunggu teman-teman kita. Kalau kita di atas pohon Banaci, duduk sini. Ya. Duduk dalam tani komando. Duduk. Ya. Duduk. Supaya saya bisa melihat yang mana yang lawan, yang mana yang kawan. Semua masuk dalam tani komando. Baik, masih semangat? Masih. Satu tujuan? Satu tujuan? Satu komando? Ya. Kita datang ke sini untuk bubarkan DPR. Ya. Bubarkan? Bubarkan? Baik, ya. Itu maksud dan tujuan kami turun jalan. Ya. Jadi peraturan yang dibuat di gedung mewah di atas kursi emas itu hanya mencari kepentingan mereka sendiri. Ya. Kepentingan pribadi, kawan-kawan. Mereka tidak melihat di saudara-saudari kita yang tinggal di Jawa, di tempat-tempat lain, mereka tidak melihat, pemerintah tidak melihat bahwa mereka sedang tidur di jalan, sedang tidur di kolong jembatan, ya, sedang tidur di pinggiran ruko, pinggiran toko-toko besar, ya. Pemerintah pilih sekali, ya. Ini manusia bukan robot, ya. Ya. Itu di sana, ya. Apalagi kita di Papua ini Papua baru melangkah, ke depannya juga akan terjadi seperti begitu, ya. Kita yang ada ini, kita yang sadar ini, kita harus bersuara, ya. Supaya anak cucu kita ke depannya tidak terjadi seperti begitu, ya. Jangan hanya pikir sekarang, ya. Jangan hanya berdiri di tempat, melangkah di tempat saja, ya. Kita punya pemikiran sesuai dengan langkah kita, ya. Itu. Jadi kawan-kawan tetap semangat, tetap solid. Apapun yang terjadi, kawan-kawan kita yang di atas segera harus sampai di sini. Kalau masih belum, kami tetap akan duduk di sini terus. Bahkan pula sampai malam, sampai pagi juga kami akan duduk di sini. Ya. Hujan bukan penghalang, matahari bukan penghalang. Ya. Demi kemanusiaan. Gitu. Jadi ya, saya mohon kepada Mas Haji tetap tenang. Nah. Diturunkan ke bawah, boy. Jadi yang mau orasi mari silakan orasi selagi Tidak diturunkan, boy, supaya tidak bunyi. Pakai mic yang bagus karena boleh nggak? Rusak mic. Tidak, itu bisa, tapi dia punya itu ke bawah, dia punya kepala ke bawah. Oh bisa. Dia punya kepala ke bawah. Selamat sore mahasiswa, teman-teman. Macam kurang semangat, sekali lagi selamat sore. Sekali lagi selamat sore. Baik, kita tetap semangat sampai orang siapa kita punya tujuan, dia sudah ada. Oleh sebab itu kita harus semangat. Jangan karena sudah ada orangnya baru kita diam-diam berlema dan jangan sampai kita. Baik, yang terhormat, Bapak DPR, Ketua DPR, dan yang terhormat, Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan, dan dengan terhormat
pada RT yang juga terhormat pada semua bapak pimpinan yang sudah mempunyai hati dan hadir untuk menemui kami di sini. Nah, ini adalah kita punya orang-orang tua yang punya hati dan mereka juga tahu bahwa dulu mungkin mereka juga sama seperti kita, betul? Baik, dengan tema kami sudah jelas bahwa kami bubarkan DPR, bubarkan MRP. Kemanakah MRP? Kemanakah MRP? Kemanakah DPR? Kami minta kepada DPR bahwa datangkan sekolah gratis, datangkan orang-orang pintar untuk mendidik kami di tanah Papua dan khususnya Manokwari. Tetapi itu pun tidak tercapai. Kepada bapak-bapak sekalian datang meninggalkan suara kepada kami. Oleh sebab itu kami sebagai mahasiswa penyampaian kepada bapak orang, mari kita orang ini yang bapak orang lihat, bapak orang harus buat perubahan di Manokwari. Dan saya dapat tegaskan lagi bahwa kita anak Manokwari anak Papua tidak kemana-mana, kita tetap di sini. Oleh sebab itu yang kami minta sekolah gratis. Saya masih tahu apa? Saya punya tindakan 3-3. Saya ketemu DPR tidak sampai. Saya diputar. Padahal saya orang lapangan. Orang tua saya siap memilih. Yang buat tenda itu saya. Dan yang berikut, saya minta kepada bapak orang. Kita anak-anak Papua ini rusak itu semua karena miras. Betul. Ini kota Injil, bukan kota bajingan. Anak-anak Papua, perempuan Papua dapat bawa kiri kanan itu karena minuman. Kami menyampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten. Beliau bilang tidak sanggup mengubarkannya. Kenapa tidak sanggup? Emas yang di luar tanah boleh bisa dicari ambil. Maka itu saya ingatkan bahwa kita orang Papua pintar, hebat. Tetapi karena minuman membuat orang Papua dibilang bodoh. Minuman membuat orang Papua ditinggal di badan. Semua karena minuman. Saya sangat sedih melihat kita pemuda-pemudi